Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan biografi singkat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai nama yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muhtalibi Al-Quraisy. Ia lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Dari namanya, beliau masih tergolong kerabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui klan Quraisy dari Bani Muhtalib yang mana merupakan kakek Rasul. Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama besar yang cerdas. Bahkan di usianya yang ke-15, keilmuan Imam Syafi'i sudah serata seorang mufti. Saat ini sosoknya telah dianggap sebagai mufti besar Islam Sunni. Sebelum kelahirannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jauh-jauh hari meramalkan tentang kelahiran seseorang yang baik budi perilakunya, cerdas akal pikirannya, dan kelak akan menjadi mujaddid Islam, penerus perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu, setiap 100 tahun sekali Allah akan membangkitkan seorang pemimpin besar dari keturunanku Quraisy yang akan mempengaruhi keadaan umat dalam hal keagamaan. Adapun orang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz, sedangkan pada abad kedua adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pada usia 2 tahun, ibunda Imam Syafi'i membawa pulang beliau ke tanah airnya. Ketika itu kondisi Imam Syafi'i adalah seorang anak yatim yang ditinggal mati ayahanda ketika ia masih di dalam kandungan. Di Mekkah, Imam Syafi'i dibesarkan oleh ibunya dengan sederhana, bahkan serba kekurangan. Namun di tengah kondisi ekonomi yang serba kekurangan, membuat Imam Syafi'i tidak putus asa, apalagi bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Bahkan saking cintanya terhadap ilmu Allah, Imam Syafi'i selalu mencatat ilmu-ilmu yang didapatnya melalui tulang belulan dan pelepah kurma. Tentang dunia literasi dan yang digelutinya, Imam Syafi'i menulis sebuah syair soal pentingnya mencatat dan menulis ilmu pengetahuan yang didapat. Pengetahuan itu ibarat binatang buruan yang jika ditangkap lekas diikat erat-erat. Sungguh kebodohan bagi seorang pemburu jika berburu rusa di hutan, setelah didapatnya buruan tersebut lalu dilepaskan. Imam Syafi'i banyak menghabiskan waktu di Masjidil Haram untuk mempelajari berbagai macam ilmu seperti ilmu fikih, Al-Quran, hadis, bahasa, dan kesastraan. Pada usia 7 tahun, Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz dengan lancar dan fasih. Inilah bukti kecerdasan otak dan akal budi yang dimiliki Imam Syafi'i. Karena tidak semua manusia yang memiliki kecerdasan otak bisa menghafal Al-Quran di usia semuda itu, kecuali jika Allah menjaganya dari perbuatan dosa. Selain kecerdasannya, Imam Syafi'i juga dikenal sebagai imam yang rajin berkelana demi menuntut ilmu. Menurut Imam Syafi'i, dari syair yang pernah ditulisnya, seorang yang akan pergi dari kampung halamannya untuk menuntut ilmu, maka ia diibaratkan seperti air jernih yang ada di dalam wadah kecil seperti gelas. Seiring berjalannya waktu, air jernih itu akan keruh. Beda halnya dengan orang yang pergi menuntut ilmu. Ia diibaratkan seperti air yang mengalir di sungai. Jika bermuara, ia akan bertemu dengan samudera luas dan jernih. Imam Syafi'i merupakan murid Imam Malik. Pada usia 10 tahun, Imam Syafi'i mampu menghafal kitab Muwatta yang disusun oleh Imam Malik. Dari kecintaannya pada kitab tersebut, yang pada akhirnya melabuhkan kakinya ke Madinah untuk berguru dan menyantri kepada Imam Malik. Haus akan ilmu jugalah pada akhirnya membuat Imam Syafi'i memohon izin pada Imam Malik untuk menuntut ilmu kepada Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan, dan ulama-ulama lainnya di Irak. Tak hanya restu, Imam Malik juga mengantarnya hingga ke Baqi dan membekali Imam Syafi'i dengan uang 45 dinar sebagai bentuknya mengaminkan keinginan mulia Imam Syafi'i. Tercatat Imam Syafi'i telah menuntut ilmu ke
berbagai daerah selain Mekah, Madinah, Irak, dan Imam Syafi'i juga berkelana menuntut ilmu di Baghdad, Palestina, Yaman hingga Mesir. Setelah 5 tahun tinggal di Mesir, inilah kemudian kondisi Imam Syafi'i mulai sakit-sakitan, dan pada akhirnya Imam besar Sunni itu wafat di sana pada tahun 204 Hijriah. Peninggalannya di khazanah keilmuan Imam Syafi'i pada Islam Sunni Qulul Qadim dan Qulul Jadid. Selain mazhab Syafi'i yang dikenal dan diamalkan oleh Islam Sunni, Imam Syafi'i juga meninggalkan karya-karya tulis begitu banyak. Salah satu yang paling monumental adalah Al-Kitab Al-Jilid yang terdiri atas 20 jilid. Sekian dari cerita biografi Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.